Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada saat ini, saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, kesehatan. Dan mari saat ini kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 yang saya percaya akan memberikan kekuatan baru lagi dalam kehidupan kita untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul tempat kehadiran Tuhan, yang akan saya ambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-48 dan ayatnya yang ke-49. Saya akan bacakan, berkata demikian. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang ke-10. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang ke-10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana penglihatan Yehezkiel di dalam pasal yang ke-40 ini. Yehezkiel dibawa oleh Tuhan untuk melihat bait suci yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, bait suci adalah tempat kediaman Tuhan yang pada umumnya kita tahu bersama sering disebut kemah suci. Bait suci pada zaman Perjanjian Lama adalah tempat di mana bangsa Israel dapat bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam bait suci itu terdapat tabut Allah yang menjadi simbol kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kemah suci ini juga dijaga kekudusannya melalui suku Lewi yang ditunjukkan oleh Allah untuk hal itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, setelah menetap di tanah Kanaan, bangsa Israel, bait suci itu menjadi tempat ibadah mereka. Dan kalau kita melihat di dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ketiga, di sana dikatakan bagaimana bait suci itu menjadi tempat ibadah dan konsep bangunannya sama dengan kemah suci. Hanya bait suci ini bersifat permanen atau megah. Dan di sana dicatat juga bahwa lokasi bait suci itu adalah tempat kudus di mana Daud pernah melihat Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Yehezkiel ini, di sana kalau kita melihat di ayatnya yang ke-26 mencatat di sana dalam bait suci itu ada 3 pintu gerbang di pelataran luar yang terdiri dari pintu gerbang timur, selatan, dan utara. Itu kita dapat baca di dalam pasal yang ke-26 ayat 26 di dalam pasal yang ke-40 ini. Saya akan bacakan, berkata demikian. Tangga ke situ adalah 7 tingkat dan balai gerbangnya adalah sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga di tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, 1 batang di sebelah sini dan 1 batang di sebelah sana.
Dan ayatnya yang ke-31 di sana dikatakan, saya akan bacakan juga, balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma dan tangganya. Ke atas ada 8 tingkat. Ayatnya yang ke-34. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat tiap pintu itu ada 7 anak tangga dan ada 3 pintu gerbang masuk pelataran dalam dan memiliki 8 anak tangga yang dilihat oleh Yehezkiel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita membaca di ayatnya yang ke-49 dikatakan di sana, untuk menuju tempat Maha Kudus di mana umat Tuhan bertemu dengan Allah, terdapat 10 anak tangga. Seperti yang sudah kita baca tadi, saya akan bacakan lagi. Dikatakan panjang balai bait suci itu ada 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke sana, ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu penglihatan Yehezkiel tentang bait suci yang baru, yaitu tempat kehadiran Tuhan yang dibangun dengan begitu detail, dengan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan oleh Yehezkiel kepada umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pelajaran dan pesan Tuhan lewat penglihatan Yehezkiel ini buat kita yang ada pada zaman ini? Apa pesan firman Tuhan ini? Di sini kita akan melihat bagaimana sebagai umat Tuhan kita dapat belajar dan bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia berjanji dia akan memulihkan setiap kehidupan manusia, setiap orang yang mau percaya kepadanya untuk dapat menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai jemaat GPDI El Shaddai, kita jadikan hidup kita ini sebagai bait Allah yang suci. Untuk apa? Untuk tempat kehadiran Allah, untuk dibangun sesuai dengan perintah-perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Di mana kita hari-hari ini, di dalam setiap kehidupan kita, kehidupan rohani kita, biarlah kita bangun melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Karena di dalam perjanjian baru, Tuhan tidak lagi diam dan tinggal di dalam bait suci secara fisik buatan tangan manusia, tetapi Tuhan itu akan berdiam melalui kehidupan orang percaya, dan Tuhan itu hadir di dalam hidupnya yang memiliki hati yang suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan Tuhan juga dan kita juga dapat bertemu dengan Tuhan melalui iman percaya kita kepada penyaliban dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita tahu bersama bagaimana tirai ruang maha suci yang membatasi antara umat Tuhan dan Allah itu sudah terbelah dua, dan itu melambangkan tidak ada lagi pembatasan antara
Tuhan dengan umatnya. Dan kita tidak perlu lagi untuk menaiki tangga seperti yang dilihat oleh Yehezkiel itu. Kita tidak perlu lagi menaiki tangga untuk menuju tempat kudus. Kenapa? Karena melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir dan tinggal di dalam setiap hati orang yang percaya kepadanya. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 bahwa tubuh kita adalah bait Roh Suci. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hidup kita ini dengan membangun hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena hidup kudus adalah seperti kita menaiki anak-anak tangga itu untuk sampai ke ruang Maha Kudus, tempat kediaman Allah. Dan kalau kita hidup kudus, maka Roh Kudus itu, Roh Allah itu akan diam di dalam kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita mau terus menaiki anak tangga itu, membawa hidup kita untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayatnya yang pertama, di sana kita melihat Rasul Paulus berkata, Roma 12 ayatnya yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di hari-hari ini, di akhir zaman ini, mari kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita, membangun hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita membangun hidup kita, membawa hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka di sana Tuhan akan hadir dan tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan mari kita mau bawa hidup kita di dalam doa. Kita serahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita datang di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada saat siang hari ini kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Tuhan membawa kami lagi untuk bertumbuh di dalam Engkau lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami renungkan saat ini, yang membawa kami untuk melihat dan mengenal tempat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau telah mengingat kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Engkau telah memberkati kami yang takut akan Engkau. Diberkatilah jemaat GPDI El Shaddai Magelang oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami, untuk supaya kami terus bertumbuh dan hidup berkenan di hadapan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.